Episode 11. Laura mengusap peluh yang membasahi keningnya. Laura menoleh menatap restoran yang baru saja menolak surat lamaran pekerjaan yang diajukan. Menghela napas, Laura kemudian melangkah menuju mobil di mana Marvel dan supirnya sedang menunggu. "Ya Tuhan, tolong bantu hamba," batin Laura sambil membuka pintu mobil Marvel. "Bagaimana?" Pertanyaan dan senyuman Marvel menyambut Laura begitu pintu mobil terbuka. Laura ingin sekali menangis, hari sudah siang, dan dari pagi dirinya melamar pekerjaan ke beberapa tempat namun selalu ditolak. Laura tidak tahu kenapa, tapi pemikiran sederhananya yakin bahwa mungkin tempat itu tidak membutuhkan pekerjaan baru. "Ditolak, Tuan," jawabnya pelan. Laura ingin sekali menangis namun sebisa mungkin dia tahan. Andai saja tidak ada supir di antaranya dan Marvel, mungkin Laura bisa bebas menangis tanpa seorang pun tahu. Begitu ya? Laura menganggukkan pelan kepalanya. Kali ini Laura tidak peduli Marvel mengerti atau tidak dirinya menyauti. "Pak, jam berapa sekarang?" tanya Marvel menoleh pada Pak Supir. "Sudah hampir jam 12 Tuan, hanya kurang 15 menit, jawab supir tersebut. Marvel mengangguk kemudian kembali menghadap pada Laura yang masih belum masuk ke dalam mobilnya. "Sudah siang Laura, lebih baik kita makan dulu, setelah itu ke rumah nenek dan adik kamu," kata Marvel tersenyum tipis. Laura mengangguk dengan tidak semangat. Gadis itu kemudian naik dan duduk tepat di samping Marvel. Begitu Laura menutup pintu mobil, Marvel menyuruh untuk Pak Supir menuju restoran langganannya. Sedangkan Laura, gadis itu diam dengan pikiran melayang. Laura benar-benar sangat membutuhkan pemasukan. Laura membutuhkan uang untuk adik dan neneknya. "Laura, kamu mau makan apa?" Laura berdecak. Mereka masih dalam perjalanan tapi Marvel sudah menanyakan apa yang ingin Laura makan. Benar-benar seperti anak kecil. "Saya mah apa saja saya makan Tuan. Tuan juga bisa saya makan," jawabnya kesal. Marvel mendelik, sepertinya memang pertanyaan Marvel sangat tidak tepat. Laura begitu ketus menjawabnya. Laura bahkan dengan jutek mengatakan bisa memakannya. Pak supir yang sedang mengemudikan mobilnya sampai menahan tawa. Seumurnya bekerja pada Marvel, baru kali ini ada orang yang berani berkata seperti itu pada Marvel. Bahkan Ariana saja tidak pernah berani seperti itu. "Kamu bisa aja." Malu itu yang Marvel rasakan. Jawaban ketus Laura benar-benar membuatnya merasa dipermalukan di depan supirnya. Tapi herannya Marvel tidak bisa marah pada Laura. Tidak lama mobil Marvel berhenti. Pak supir segera keluar dan membantu Marvel turun dari mobil. Sedangkan Laura, gadis itu benar-benar sedang tidak peduli pada apapun dan siapapun. Pikirannya hanya terus menjurus pada bagaimana dirinya harus mendapatkan uang. Melihat Laura yang seolah tidak peduli padanya, Marvel berdecak. Marvel menatap gemas pada gadis manis berkaos panjang warna kuning itu. Jika saja Marvel tidak sedang pura-pura, Marvel pasti sudah memberinya pelajaran karena berani mengabaikannya. "Pak, kamu tunggu saja di sini. Tugas menuntun saya itu tugas Laura, istri saya." Laura menghela napas merasa jengah. Kesal, sedih bercampur menjadi satu. Laura sedang bingung tapi Marvel malah membebaninya. "Tuan, besok gak usah ikut saya cari pekerjaan, saya bisa sendiri," katanya sambil meraih lengan kekar Marvel dan menuntunnya. Marvel hanya diam. Marvel kemudian masuk ke dalam restoran tersebut dengan Laura yang menuntunnya. "Dasar Tuan bilangnya gak mau bikin aku repot," batin Laura dengan kedua pipi menggembung. Marvel tersenyum diam-diam. Laura sedang kesal tapi masih mau mengurusnya yang memang sengaja membuat Laura repot. Setelah duduk di kursi, di meja yang berada di tengah para pengunjung yang lain, Laura segera memberikan buku menunya pada Marvel. "Kamu ngejek aku, Laura?" Lagi Laura berdecak. Laura kemudian mengambil alih buku menu yang dipegang Marvel. "Tuan mau makan apa?" tanyanya dengan nada kesal. "Coba kamu bacakan satu persatu menunya." Laura memutar kedua bola matanya. Marvel sangat merepotkannya siang ini. Laura mengangkat sebelah alisnya, kebiasaannya saat sedang bingung. "Tuan," panggilnya dengan tatapan terus tertuju pada menu-menu makanan di buku menu yang dipegangnya. "Ya," saut Marvel menatap Laura yang menurutnya sangat lucu. "Saya tidak bisa membacanya," kata Laura berbisik. Marvel mengernyit. Nama menu makanan di restoran itu memang kebanyakan menggunakan bahasa Belanda. "Kenapa?" tanya Marvel ikut berbisik. "Ya saya tidak bisa, tulisannya tidak karuan letak hurufnya Tuan." Marvel ingin sekali tertawa. Laura benar-benar gadis yang polos. Selain ekspresinya yang cepat sekali berubah, sepertinya moodnya pun sangat gampang naik dan turun. "Kalau begitu kamu tinggal panggil pelayan saja. Kamu tinggal tunjuk dan perlihatkan pada pelayan apa yang ingin kamu pesan." Laura menyipitkan kedua matanya.
Tampilan dari foto menu di buku memang cukup menggugah selera. Jangan tertipu dengan tampilan, Laura. Tidak semua yang terlihat lezat itu benar-benar lezat, batin Laura. Laura beralih menatap Marple yang berada di depannya. Tuan, panggilnya lagi. Kenapa, Laura? Tanya Marple lembut. Kita pindah saja, saya tahu tempat makan yang enak. Saya jamin Tuan pasti suka. Laura berusaha mengajak Marple pindah tempat. Laura merasa tidak cocok dengan semua menu makanan di buku yang dipegangnya. Baiklah kalau begitu. Marple mengangguk setuju. Pria itu juga tidak mau jika istri mudanya itu membuatnya malu karena tidak bisa memakan makanan mahal di restoran langganannya itu. Sebenarnya restoran itu adalah restoran yang biasa Marple datangi bersama Ariana. Ariana memang sangat suka makanan dari berbagai negara, salah satunya Belanda. Ariana adalah wanita yang suka berjelajah kuliner. Tidak heran jika wanita itu membangun bisnis di bidang kuliner, mungkin mengembangkan hobi kulinernya. Laura membantu Marple bangkit dari kursi yang didudukinya, kemudian menuntunnya dengan senang hati keluar kembali dari restoran tersebut. Pak, kita pindah tempat saja ya, makanan di sini nggak ada yang enak. Marple hanya bisa menggelengkan kepalanya mendengar penuturan Laura pada supirnya. Laura benar-benar penuh dengan alasan. Ah, ya nyonya baik, angguk si supir menurut saja. Laura memberi arahan pada supir Marvel untuk menuju tempat makan yang dikatanya pada Marvel, dan setibanya di tempat itu supir tersebut tampak kebingungan, begitu juga dengan Marvel. Di sini nyonya? Supir pribadi Marvel menatap tidak percaya pada warung nasi padang di depannya. Marvel tidak pernah ke tempat seperti itu. Marvel juga sepertinya belum pernah mencicipi makanan langsung di tempat seperti itu. Iya pak, udah buruan bantu saya. Laura, panggil Marvel. Ya tuan. Saat Laura menoleh saat hendak membuka pintu mobil. Kamu beli saja ya, ditemani Pak Supir, makannya dibungkus saja. Belikan juga buat nenek dan adik kamu, biar kita bisa makan sama-sama. Sama mereka berdua, senyum Marple. Serius tuan? Wajah Laura langsung berbinar mendengarnya. Laura tidak menyangka Marple bahkan mengingat adik dan neneknya. Aku tunggu di sini dan gak pakai lama. Ya tuan, baik, tuan di sini saja, jangan kemana-mana, jangan keluar mobil, bahaya. Ayo pak. Laura kemudian keluar dari mobil Marple bersama Pak Supir. Gadis manis itu dengan semangat keluar dari mobilnya dan melangkah kaki jenjang berbalut jeans hitamnya masuk ke warung nasi padang tersebut. Marple yang melihat itu tertawa pelan. Baru kali ini Marple bertemu dengan gadis polos dan super ajaib seperti Laura. Laura benar-benar sangat sederhana. Bahkan hanya karena Marple menyuruhnya membeli makanan untuk nenek dan adiknya saja Laura langsung terlihat berseri dan sangat bahagia. Apa mungkin uang memang bukan segalanya? Deringan ponsel di saku celana jeans yang Marple kenakan membuat Marple mengernyit. Marple langsung merogoh saku celananya dan meraih benda pipi yang terus berdering itu. Marple tersenyum ketika melihat siapa yang menelponnya dan segera mengangkatnya. Bagaimana Jo? Maaf sebelumnya tuan. Tuan ada di mana sekarang? Marple menatap Laura dan Pak Supir yang masih mengantri di antara pembeli lainnya. Saya sedang di luar bersama Laura. Bagaimana penyelidikan kamu? Semuanya sudah saya selidiki tuan, termasuk Nyonya Laura. Tapi maaf, saya pikir kita perlu bertemu langsung untuk membicarakannya, sahut Joshua. Marple menghela napas, rasanya tidak mungkin jika sekarang Marple menyuruh Joshua untuk menemuinya. Ya sudah, nanti malam kamu tunggu saya di kantor.